Nah, Record. udah. Oke, sudah direkam itu silakan kawan-kawan. Sekarang. Oke. Pak dulu tampil Pak. Lagi baru ini. Silakan Pak. Pak, mana Pak? Sinyalnya tidak stabil nih ini, Pak Wo. Oh ya, Sinyalnya tidak stabil nih ini keluar masuk terus. iya sama Pak ya. Karena mati lampu posisi Bu Linggau kan. Mati tidak? Ini iya Kamu mati tidak, sama Firly? Pak. Iya mati lampu juga Mbak kami. Tadi pas jam 1 tadi kan. Itu si siapa? Doni mana Doni? Tadi Halo, Pak. ditelepon loh, tadi Caknya masih ini di jalan mungkin. Tunggu sebentar ya. Jadi siapa yang mau maju nih? Eh, sudah siap. Tunggu ya sebentar kawan-kawan. Halo. Ya, Bu Eva, silakan. Sudah bisa Bu Pak? Sudah tampil, Pak? Hah? Tampil enggak? Tampil Iya enggak? tampil. Belum kayaknya deh. Belum ada share screen-nya, Bu. Belum kelihatan? Iya. Belum kelihatan, Pak ya? Belum. Belum. Oh, di sini sudah tampil, Pak, saya nih. Saya sudah tampil. Sinyal tidak bersahabat ini. Keluar masuk terus dari tadi. Kalau ada yang lain, enggak apa-apa lah, yang lain dulu.
Ana, Gelap. kalau Ana bisa tampil lagi Ana dulu. Yang PPT-nya pegang, Pak? Benar ya. Set screen. Ini sudah muncul, Pak. Sudah, monggo. Halo, Halo Bu, ada yang merekod, Pak. ada Bu Ana. Bu Ana tadi udah ini kan Bu Ana. Sudah di-record. Terima kasih Bu. Sudah, Ana ya. Bentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Siska Larasanti dari kelas 2AB Lubuk Linggau ingin menyampaikan presentasi mengenai tugas MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asti MPD. Saya mendapatkan tugas itu pada bab 7 yang berkaitan dengan peramalan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah pengertian peramalan sumber daya manusia. Menurut Indet, itu peramalan sumber daya manusia adalah proses memprediksi bagaimana kebutuhan staf suatu perusahaan itu berubah seiring berjalannya waktu agar tetap siap untuk beroperasi dengan sukses. Peramalan sumber daya manusia itu memastikan perusahaan akan memiliki jumlah staf yang tepat. Kemudian yang kedua itu adalah manfaat peramalan sumber daya manusia. Perkiraan sumber daya manusia yang menyeluruh dan dipikirkan dengan matang bisa sangat bermanfaat. Hal ini pada akhirnya dapat menghemat ratusan ribu dolar bagi perusahaan. Adapun manfaat peramalan sumber daya manusia, yang pertama itu adalah anggaran yang efektif.
Perkiraan sumber daya manusia dapat membantu kita menentukan jenis karyawan yang perlu kita pekerjakan dan menentukan jumlah gaji yang harus kita bayarkan kepada karyawan tersebut. Kemudian, yang kedua itu adalah prediksi tenaga kerja. Dengan perkiraan sumber daya manusia, kita dapat menggunakan data yang kita miliki saat ini untuk membantu mengambil keputusan di masa depan. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami tenaga kerja dan apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Yang ketiga, manfaat peramalan SDM itu adalah menyelaraskan sumber daya manusia dengan sistem organisasi. Perkiraan SDM itu membantu bisnis mengetahui dengan tepat kebutuhannya akan karyawan, menemukan karyawan yang tepat, dan memperkerjakan mereka pada waktu yang tepat. Kemudian proses peramalan sumber daya manusia itu para perencana SDM yang pertama mengelompokkan karyawan ke dalam kategori-kategori yang berbeda dan jelas, yang meliputi usia, ras, jenis kelamin, masa kerja, dan posisi saat ini. Kemudian mengklasifikasikan posisi ke dalam kategori-kategori yang meliputi misalnya persiapan pendidikan, pengalaman yang dibutuhkan, atau penempatan pekerjaan dalam struktur organisasi. Kemudian menyamakan hubungan historis antara output dan tingkat kepegawaian. Misalnya, berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Waduh, ini sepertinya baterai laptop habis ini. Kemudian memperkirakan permintaan dengan menganalisis kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan memproyeksikan kebutuhan SDM di masa depan. Kemudian memperkirakan persediaan dengan menganalisis persediaan SDM saat ini dan membandingkan ketersediaan SDM internal dan eksternal yang diharapkan. Kemudian memperkirakan kebutuhan SDM. Model-model peramalan SDM itu yang pertama mengklasifikasikan karyawan dan posisi, kemudian menyamakan staf dan output, memperkirakan permintaan, memperkirakan pasokan tenaga kerja, kemudian memperkirakan kebutuhan SDM. Kemudian metode peramalan itu ada kuantitatif deskriptif, ada kuantitatif normatif, kualitatif deskriptif, dan kualitatif normatif. Kemudian untuk metode peramalan itu mencakup yang pertama proyeksi tren, agak lebih sederhana, peramal memplot permintaan SDM di masa lalu pada sebuah grafik. Kemudian ada model regresi, itu mirip dengan proyeksi tren, lebih tepat secara matematis. Nah, adapun kesimpulan untuk bab 7 ini berkaitan dengan peramalan SDM, itu yang pertama adalah perencanaan strategis, di mana peramalan sumber daya manusia itu membantu organisasi dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja mereka secara strategis dengan memprediksi permintaan pasokan tenaga kerja di masa depan. Kemudian kesimpulan dari peramalan SDM ini juga mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya manusia, kemudian penghematan biaya, kemudian dengan adanya perubahan lingkungan, peningkatan produktivitas dan kinerja, kemudian adanya peningkatan kepuasan karyawan. Berikutnya itu bisa merencanakan pelatihan dan pengembangan. Peramalan sumber daya manusia untuk pelatihan dan pengembangan ini bisa membantu organisasi dalam merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Ini memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, bagaimana relevansi atau hubungannya antara peramalan sumber daya manusia di dalam dunia pendidikan, itu misalnya kita ambil contoh seperti ini. Jika dalam suatu lembaga, dalam suatu satuan pendidikan, itu kita bisa memperkirakan bagaimana nanti kualitas sekolah kita dengan menyiapkan misalnya sumber daya manusia yang matang, memang benar-benar sudah direncanakan dengan baik, sehingga tujuan dalam satuan pendidikan kita itu bisa tercapai. Salah satu contoh seperti ini, misal kita menginginkan 2 tahun yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang, itu sekolah kita ini bisa memiliki siswa yang lebih banyak dari sekarang. Nah, bagaimana usaha yang harus kita lakukan? Apa
apa rencana yang harus kita lakukan sehingga tujuan kita nanti tercapai, siswa kita 1 atau 2 tahun yang akan datang itu bisa kita prediksi, bisa kita ramalkan itu akan semakin meningkat jumlahnya. Oleh karena itu mulai dari sekarang kita perlu merencanakan bagaimana caranya sehingga sekolah kita itu nanti siswanya lebih banyak 1 atau 2 tahun yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita rencanakan? Misalnya kita mempromosikan sekolah kita kepada lingkungan masyarakat. Kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik, misalnya banyak ekstrakurikuler yang kita lakukan di sekolah. Kemudian kita mengadakan lomba, misalnya pentas seni di tingkat kecamatan tempat kita. Misalnya kalau seperti kami SMA, kami mengadakan lomba misalnya antar sekolah di tempat kami, yaitu untuk tingkat SD dan kecamatan. Sehingga dengan adanya promosi seperti itu, siswa-siswa yang SMP yang ikut lomba ke pentas seni ke tempat kami, sudah mengunjungi sekolah kami, itu tertarik untuk sekolah ke tempat kami. Nah, salah satu cara seperti itu harapannya nanti apa yang kita perkirakan 1 atau 2 tahun yang akan datang, siswa kita meningkat, itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan kita laksanakan. Kemudian contoh yang kedua misalnya, kita berharap nanti akreditasi sekolah kita misalnya dari sekarang B itu nanti 2 tahun lagi itu akreditasinya A. Nah, apa yang harus kita rencanakan? Perkiraan kita 2 tahun lagi kita bisa mencapai akreditasi A. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita rencanakan? Misalnya dengan melakukan meningkatkan kompetensi lulusan, dengan meningkatkan kompetensi guru seperti itu. Kemudian misalnya kalau sekolah kita belum ada kepala perpustakaan atau pustakawannya yang dari S1, dari sekarang kita sudah siapkan bahwa pustakawan itu harus dari S1. Kemudian guru-gurunya itu kita kasih motivasi untuk ikut kuliah S2, karena dengan S2 kemudian pustakawannya benar-benar dari sarjana pustakawan, perpustakaan itu bisa menambah nilai akreditasi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu implementasinya atau relevansinya di dalam dunia pendidikan berkaitan dengan peramalan sumber daya manusia ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Masih bisa terdengar kawan-kawan? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, masih, Bu. Masih jelas, Bu. Lanjut, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jelas. Ya mungkin itu saja kawan-kawan yang dapat saya sampaikan pada bab 7 ini berkaitan dengan peramalan sumber daya manusia. Mohon maaf mungkin agak terlalu cepat karena berkejaran dengan baterai yang sudah hampir habis. Ini sudah sekarat, juga laptopnya juga habis baterainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana ini Pak Firly, Pak Indro? Boleh, Bu, mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya dari presentasi Ibu tadi. Ya, silakan kawan-kawan. Ini kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan peramalan sumber daya manusia dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dipersilakan dari kelas 2A maupun 2B ingin menanggapi apa yang telah saya sampaikan. Apa sudah bisa dipahami? Bagaimana kawan-kawan? Ya, Bu Eva. Ya, bisa terdengar Vera suara Ayu? Terdengar, terdengar. Ya, bagaimana apa Izin untuk menanggapi, Bu. ya, silakan Bu Vera. Ya, terima kasih. Izin Pak Indro. Baik, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eva.
terkait dengan materi tugas MSDM ini, Peramalan sumber daya iya manusia. tentang peramalan ini. Nah, tadi ada poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ibu, banyak luar biasa dari apa yang kalau dilihat di materi itu luar biasa banyak, terutama untuk menerjemahkannya Bu ya. Itu juga suatu perjuangan dan menjadi PPT seperti ini saya sudah sangat mengapresiasi. Dan di mana Bu Epa juga berkejar-kejaran dengan baterai yang sudah sekarat dan Low, ini ya, ya sudah low, mati lampu, sinyal juga tersendat-sendat karena WiFi mati. Nah, tadi ada beberapa poin terakhir yang pada eh, slide terakhir ya Bu. Tadi ada pertama kesimpulan itu ya Bu, atau masih ini masuk iya, kesimpulan iya, ya? Ya, iya, Fer. jadi di situ ada peningkatan perubahan lingkungan, kemudian ada peningkatan produktivitas dan kinerja, lalu peningkatan kepuasan karyawan dan Ya, perencanaan pelatihan pengembangan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan dunia pendidikan atau guru seperti itu, seperti halnya pada poin yang keempat, terakhir itu ada perencanaan, pelatihan, dan pengembangan. Di mana di situ peramalan sumber daya manusia dapat membantu organisasi dalam merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Nah, di sini saya tidak hanya bertanya atau meminta pendapat pribadi dari Ibu. Bagaimana relevansinya menurut Ibu tentang peramalan sumber daya manusia terkait tadi tentang perencanaan pelatihan dan pengembangan sejauh ini pada era kepemimpinan Pak Nadiem Makarim di sini karena kita lihat transformasinya sangat pesat terutama dalam bidang pelatihan dan pengembangan. Salah satunya sebanyak sekali yang sudah Ibu sendiri rasakan mungkin yaitu guru penggerak. Nah, bagaimana menurut Ibu kaitannya tentang peramalan sumber daya manusia ini dalam konteks pendidikan pada era digital seperti ini? Terima kasih Bu Epa, itu ya, saja. merdeka. Ya, terima kasih Bu Vera atas tanggapannya. Jadi betul sekali Bu ya, saat ini kan kita ini kurikulum merdeka itu harus menerapkan yang namanya merdeka. Bu Epa, mana Bu Epa? Mati HP-nya kan. Itu apa? Sepertinya Bu Epa Ya. sudah Nah, terpental. jadi salah satu Oh, masih. usaha yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Sinyalnya tidak stabil. Kalau enggak lah mati lampu. Lah mati lampu lah habis baterainya. Gimana Pak Indro ini? Bu Epa tadi terpental ya? Oh, Karena baterainya mungkin kan udah low tadi Pak. Itu aja syukur ya, bertahan ya. sampai selesai presentasi. Oke, mungkin kalau Bu Evanya baterainya udah habis ya. Ini kalau nanti kalaupun nunggu nanti ini baterainya habis. Kalau sinyal kan mungkin kita tunggu aja. Atau kita lanjut ke Bapak Ibu yang lain yang mau presentasi lagi boleh. Ya, baiklah kalau misalnya Bu Epanya terpental untuk mengefisien waktu, saya saja yang akan maju ya. Boleh Bu, Ya, Izin ya. share screen semangat. ya Bapak Ibu.
Gimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya, baik. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk ya. Sudah, Bu. Baik, saya mulai ya. Tugas saya ini pada bab 6, pemindaian lingkungan sumber daya manusia melihat ke masa depan. Pemindaian lingkungan sumber daya manusia melihat ke masa depan. Pemindaian SDM adalah proses penting untuk mengidentifikasi tren masa depan, menilai dampaknya, dan menentukan dampak yang diinginkan pada suatu organisasi. Peran ini terkait dengan analisis pekerjaan, analisis tenaga kerja, dan auditor SDM. Tetapi fokusnya lebih pada masa depan daripada masa lalu atau saat ini. Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk memilih rencana SDM strategis dan efektif. Mengidentifikasi tren masa depan dilihat dari lingkungan eksternal. Tren masa depan diidentifikasi dengan melihat kondisi ekonomi, analisis pelanggan atau pasar, dan analisis pesaing. Tujuannya adalah untuk membentuk impresi tentang masa depan dan bertindak berdasarkan impresi tersebut. Yang kedua, mengevaluasi dampak. Tren-tren penting yang diidentifikasi dampak-dampaknya, kemudian dievaluasi dan dampak yang diinginkan ditentukan. Kemudian analisis kesenjangan, kemudian dilakukan untuk menggambarkan perbedaan antara apa yang kemungkinan akan terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Selanjutnya, mempersiapkan perubahan. Tren-tren kunci yang mempengaruhi bisnis diidentifikasi dan digunakan untuk mengarahkan perhatian pada persiapan perubahan internal yang diperlukan untuk mengatasi kondisi lingkungan eksternal. Peran pemindaian sumber daya alam. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan SDM masa depan. Inti dari perencanaan SDM adalah membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi masa depan yang diharapkan. Perbandingan antara apa yang ada dan apa yang kemungkinan akan ada didasarkan pada asumsi tentang masa depan. Sementara perbandingan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada didasarkan pada asumsi tentang keadaan ideal. Kemudian, peran yang kedua adalah menyusutkan kesenjangan. Perencanaan SDM strategis diperlukan untuk mengidentifikasi cara menyusutkan kesenjangan antara harapan untuk pekerjaan atau orang saat tidak ada tindakan yang diambil dan keinginan untuk pekerjaan atau orang yang sesuai dengan persyaratan yang tersirat dalam rencana organisasi. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi subsistem SDM. Faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan orang, keterampilan yang mereka perlukan, dan program departemen SDM yang tepat. Pemindaian SDM penting untuk mengidentifikasi dan menilai pengaruh ini. Kemudian analisis pekerjaan berorientasi pada masa depan. Analisisnya yang pertama menjelaskan pekerjaan masa depan. Analisis pekerjaan berorientasi masa depan menjelaskan apa yang kemungkinan akan dilakukan orang di masa depan dan menghasilkan deskripsi pekerjaan atau posisi berorientasi masa depan. Yang kedua, metode pengumpulan data. Teknik seperti Delphi, kelompok nominal, analisis dampak silang, skenario, kuesioner, wawancara, dan observasi dan tinjauan dokumen dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi pekerjaan berorientasi masa depan. Kemudian yang ketiga, verifikasi dan pemantauan. Memverifikasi hasil analisis pekerjaan berorientasi masa depan melibatkan menggunakan lebih dari satu pendekatan dan sumber informasi pemantau faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan, melibatkan mengulangi analisis setiap kali terjadi perubahan besar. Analisis tenaga kerja berorientasi masa depan. Yang pertama, memprediksi orang. Analisis tenaga kerja
Berorientasi masa depan memprediksi orang-orang mana yang kemungkinan harus melakukan pekerjaan yang diidentifikasi dalam analisis pekerjaan berorientasi pada masa depan. Menilai dampak Departemen SDM. Pemindaian Departemen SDM berorientasi masa depan mengidentifikasi dan menilai pengaruh yang kemungkinan akan dimiliki oleh departemen tersebut dari faktor-faktor dalam dan luar negeri. Menyatakan apa yang seharusnya ada. Analisis pekerjaan, tenaga kerja, dan Departemen SDM berorientasi strategis. Menyatakan apa yang seharusnya ada di masa depan jika ingin mendukung pencapaian strategi rencana bisnis strategis. Pendekatan terbaik. Pendekatan terbaik. 1. Prioritas pengguna. Pendekatan terbaik untuk mengumpulkan informasi pekerjaan berorientasi masa depan tergantung pada prioritas orang-orang yang menggunakan informasi tersebut. Biaya dan waktu. Survei dan kuesioner tertulis adalah metode yang paling tidak mahal. Sementara observasi sangat mahal tetapi dapat memberikan wawasan yang sangat berharga. Kedalaman informasi. Observasi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi kerja masa depan, sementara tinjauan dokumen dapat mengumpulkan informasi secara mencolok. Kesimpulan dari semua ini adalah 1. Pemindaian lingkungan SDM. Pemindaian lingkungan SDM adalah proses penting untuk mengidentifikasi tren masa depan, menilai dampaknya, dan menentukan dampak yang diinginkan pada organisasi. Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk memilih rencana SDM strategis yang efektif. Yang kedua, peran pemindaian SDM. Pemindaian SDM penting untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM masa depan, menyusutkan kesenjangan antara harapan dan keinginan, serta mempengaruhi subsistem SDM yang terkait dengan faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Berbagai metode seperti survei, observasi, tinjauan, dokumen, dan kelompok fokus dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi pekerjaan berorientasi masa depan. Pendekatan terbaik tergantung pada prioritas pengguna, biaya, waktu, dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Ya, Bapak Ibu, itu saja presentasi dari saya dari bab 6. Kalau misalkan Silakan ada Bapak yang Ibu. mau ditambahkan Bapak Ibu atau mau ditanyakan. Pemindaian itu adalah proses untuk mendeteksi ya Bapak Ibu, mengidentifikasi, mengamati sesuatu dengan menggunakan alat atau teknologi tertentu. Boleh. Coba buka. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Atau kalau misalnya kita kaitkan dengan konteks dunia pendidikan, pemindaian lingkungan SDM ini adalah untuk melihat masa depan, misalnya pemahaman tren pendidikan, termasuk perubahan metode pengajaran, kemudian teknologi pendidikan, kebutuhan siswa, dan tuntutan pasar kerja, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon izin bertanya Bu Ana. Ya, baik. Bu Riza, silakan. Ini saya baru bergabung, jadi ini sudah kesimpulannya. Nah, di sini menurut Ibu yang bagian metode pengumpulan datanya yang
terbaik menurut Ibu metode yang mana? Apa survei, apa yang observasi, tinjau dokumen, dan kelompok fokus, Bu? Ya, sepertinya untuk metode yang paling baik untuk metode pengumpulan data mungkin kita bisa gunakan adalah observasi ya, Bu. Metode observasi. Ya. Karena kalau menggunakan metode observasi, mungkin kita akan langsung ke subjek observasinya ya. Jadi bisa berupa, kalau misalnya di dunia pendidikan, itu guru langsung ke siswa, bisa langsung interaksi kelas, mungkin ke kurikulum, seperti itu. Atau proses administrasi ya. Ya, Bu. Mungkin Yang ada lagi. ke-8 tuh, Bu, pendekatan apa? Pendekatan terbaik, metode pengumpulan datanya. Ada survei, observasi, tinjauan dokumen, kemudian ini metode pengumpulan data. Pendekatan terbaiknya itu pendekatan terbaik untuk mengumpulkan informasi. Prioritas dari segi pendekatannya, dari segi prioritas pengguna, dari segi biaya dan waktu, dan dari segi kedalaman informasi. Jadi kalau dari prioritas pengguna, pendekatan terbaik untuk mengumpulkan informasi, pekerjaan itu berorientasi tergantung pada prioritas orang-orang yang menggunakan informasi tersebut. Biaya dan waktu, survei dan kuesioner tertulis adalah metode yang tidak mahal. Sementara observasi itu sangat mahal tetapi dapat memberikan wawasan yang sangat berharga. Berarti observasi itu yang terbaik. Tapi mungkin membutuhkan biaya seperti itu. Kemudian kedalaman informasi, observasi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi kerja masa depan, sementara tinjauan dokumen dapat mengumpulkan informasi secara tidak mencolok. Ya, Bu Riza. Ya, Bu, sudah cukup jelas. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Izin Bu Ana. Ya, Bu Salpera. Yang kesimpulan tadi Bu, balik lagi slide yang terakhir. Ya, sebentar. Ya. Jadi materi ini kan tadi apa yang sudah Ibu sampaikan, paparkan tentang pemindaian lingkungan SDM seperti itu. Dan pemindaian ini sama saja kayak mengidentifikasi apa yang kita butuhkan ya Bu ya ke depan terkait khususnya kalau kita sebagai seorang guru itu artinya mengidentifikasi kira-kira apa yang akan kita terapkan ke depan, kemudian sesuai dengan kondisi SDM yang makin memang harus selalu terupgrade seperti itu. Nah, bagaimana nih menurut Bu Ana atau juga mungkin ada teman-teman yang bisa nanti menanggapi, di mana kan belum lama ini terbitlah PP tentang adanya pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar seperti itu Bu ya. Nah, kemudian
jika kita runut ke lapangan seperti itu, kadang di sekolah, bukan di sekolah, maksudnya kalau kita kaitkan dengan peraturan yang lain juga bahwa Langsung ya Bu. kita kan tidak boleh lagi menambah guru honor seperti itu kan, karena dibatasi untuk menambah guru honor. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya memang kita memerlukan, ini kan artinya terkait dengan SDM. Nah, untuk mengajarkan pelajaran bahasa Inggris ini ke anak-anak, artinya kan kita perlu SDM yang mumpuni yang bisa mengajarkan materi bahasa Inggris ini. Karena kan walaupun mungkin sebagian guru bisa nyambi seperti itu atau ada guru kelas yang bisa nyambi bahasa Inggris. Nah, kalau saya baca di lapangan seperti di sekolah saya, Bu, itu kan guru kelasnya sudah sepuh semua, sudah senior semua, sudah kelahiran 68, 69 seperti itu. Nah, andai kan memang kalau kita mendeteksi tadi pemindaian SDM-nya, jelas tidak akan, bukan tidak akan, tapi agak kecil kemungkinan pembelajaran bahasa Inggris ini misalnya kita memanfaatkan SDM yang ada. Nah, menurut Bu Ana, seperti benturan dari regulasi PP dan juga peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, kira-kira bagaimana Bu Ana kita menyikapinya terkait dengan pemindaian SDM dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh menteri yang kadang mungkin mereka juga tidak melihat ke SDM di bawah yang mungkin tidak semuanya mumpuni untuk menguasai satu materi atau multitasking lah beberapa materi sekaligus seperti itu. Ya. Gitu Bu Ana. Ya, baik. Saya coba menjawab ya. Kalau nanti ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Berbenturan dengan Pak Firly lagi. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Vera tadi, bahwa kadang-kadang kita terbentur dengan Aturan. Iya, aturan, sedangkan itu merupakan suatu mungkin seperti yang tadi saya jelaskan bahwa memang kita harus satu ketika kita melihat pemindaian lingkungan SDM ini melihat ke masa depan istilahnya, jadi kita juga harus memiliki beberapa implikasi seperti itu. Jadi ini salah satunya memang kita harus paham tren pendidikan seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya? Ini mungkin salah satu identifikasi tantangan bagi kita, tantangan peluang lah seperti itu ya Bu Vera. Jadi mungkin kita bisa untuk kesiapan SDM atau sumber daya ini mungkin penting bagi kita mempersiapkan SDM di bidang pendidikan, apalagi di sekolah kita yang mungkin notabene kata Bu Vera tadi banyak yang sudah sepuh, tapi mau tidak mau kita juga harus mengembangkan profesionalisme gitu ya untuk menyesuaikan kebijakan institusi tadi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Kemungkinan salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan guru seperti itu mungkin ya. Jadi ada guru-guru yang mungkin memang wajib harus untuk yang tadi untuk mempersiapkan SDM di bidang pendidikan kita harus mengembangkan profesionalisme kita tadi dengan mengadakan pelatihan. Ya mungkin ada semacam mungkin kalau misalnya di sekolah Bu Vera mungkin dibuat pelatihan tambahan lah untuk guru yang mengajar bahasa Inggris seperti itu. Mungkin itu saja, Bu Vera. Atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan, silakan. Ya. Mungkin ada dari kelas A, Bu Ana. Dari Biar kelas A terdengar ya, suaranya. silakan. Mungkin kita juga bisa melakukan penyesuaian strategi pengajaran, mungkin kan. Jadi menggunakan informasi dari pemindaian lingkungan, menyesuaikan strategi pengajaran mereka, misalnya bisa juga memanfaatkan teknologi pendidikan yang baru untuk mengajar bahasa Inggris tadi, atau mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris ya Bu Vera, seperti itu. Mungkin dari kelas A ada yang mau menambahkan atau teman-teman lain mau menambahkan. Jadi memang pemindaian SDM untuk masa depan ini memang erat sekali kaitannya dengan dunia pendidikan ya, Bu Vera. Banyak loh ini 8 ikut. Dan kita sebagai pendidik ya berperan langsung ini
bersentuhan langsung. Merasakan. Iya, dengan ini. Ya, Iya, terima kasih Bu Ana atas sama-sama. tanggapannya. 6 ya? Iya, Mungkin memang ada kalau lagi. mau dijabarkan, apalagi kalau sudah terkait dengan benturan terhadap peraturan-peraturan pemerintah, mungkin nggak ada habisnya Ibu ya. Ya, benar Tapi ya sekali. Selalu ada pandai-pandai benturan, selalu ada iya. selalu ada tantangan untuk kita untuk berbuat Ya. yang seperti ini. Pasti ada selalu benturannya, apalagi di sekolah-sekolah kita, mengingat memang banyak juga ini banyak sekali guru-guru yang memang kadang-kadang ada yang tidak mendukung gitu ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi mungkin itu Iya, jadi benar. tantangan kita juga, apalagi bagi rekan-rekan guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah, biasanya itu banyak sekali tantangannya. Banyak guru-guru yang menentang atau ya cuek, yang penting tugas saya datang. Ada banyak sekali seperti itu ya. Padahal kita sebagai pendidik ini memang bersentuhan langsung untuk ini pemindaian SDM ini ya, mengidentifikasi kebutuhan SDM di masa depan. Iya, benar sekali Bu. Terima kasih Bu Ana Iya, sama-sama. atas mungkin ada teman-teman yang lain Bu Ana yang mau menanggapi. Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi atau menambahkan, saya persilakan. Oh gitu ya. Ya, pembukaan 1. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi Bapak Ibu, saya tutup. Mungkin ada lagi yang mau tampil setelah saya. Kalau tidak ada lagi yang menambahkan, saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak Ibu, boleh satu lagi yang mau presentasi? Boleh saya tampil? Ya, sangat boleh Bu Riza. Boleh Bu Lisa. Sangat dipersilahkan Bu Riza. Apakah sudah masuk? Sudah Bu. Sudah terlihat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bab 18, kayak kebagian di bab 18 itu tentang manajer perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada peran manajer perencanaan sumber daya manusia. Manajer perencanaan sumber daya manusia ini memainkan peran penting dalam memimpin departemen atau unit perencanaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Tanggung jawab mereka sangat beragam dan tergantung pada bagaimana perencanaan SDM ditangani dan diposisikan dalam struktur organisasi. Dalam organisasi yang lebih besar, manajer perencanaan SDM dapat menjabat sebagai kepala eksekutif SDM, bertanggung jawab tidak hanya batas perencanaan SDM, tetapi juga seluruh praktik SDM. Ini ada dan tugas dan tanggung jawab manajer perencanaan SDM itu yang pertama menetapkan tujuan. Nah, di sini manajer perencanaan SDM itu bertanggung jawab untuk menetapkan maksud dan tujuan departemen atau unit perencanaan SDM. Yang kedua, struktur departemen. Itu manajer juga bertugas untuk membuat struktur organisasi departemen perencanaan SDM. Yang ketiga, pengelolaan staf. Selain itu, manajer perencanaan SDM juga bertanggung jawab untuk mengelola staf departemen termasuk merekrut, memilih, dan mengembangkan karyawan. Jadi, tugas dan tanggung jawab manajer ini sangat banyak juga karena selain menetapkan tujuan, struktur departemen juga pengelolaan stafnya dalam memilih, merekrut karyawannya. Selanjutnya, proses manajemen berbasis tujuan di Departemen SDM. Itu yang pertama, menetapkan tujuan. Itu adalah proses MBO di Departemen SDM dimulai dengan pertemuan eksekutif puncak SDM dengan para supervisor untuk menetapkan tujuan dan saran departemen. Berarti mereka ini menetapkan dulu tujuannya. Selanjutnya sasaran departemennya apa? Selanjutnya negosiasi tujuan. Ini eksekutif puncak SDM akan bertemu satu persatu dengan supervisor untuk menegosiasikan tujuan individu mereka. Selanjutnya implementasi dan evaluasi. Proses dilanjutkan dengan menyusun tujuan oleh para supervisor, diikuti dengan pertemuan berkala untuk meninjau kemajuan dan membahas masalah serta peluang. Nah, dari proses manajemen berbasis tujuan ini, mereka menetapkan dulu tujuannya, setelah implementasi dan evaluasi. Jadi proses manajemen ini sangat bertahap, jadi tidak bisa kita melangkah langsung dari penetapan tujuan langsung ke evaluasi, tidak bisa. Jadi kita harus berurutan untuk menghasilkan dan bisa mengevaluasi proses manajemen tadi. Di sini selanjutnya struktur Departemen Perencanaan SDM. Nah, yang pertama itu kompleksitas. Itu semakin besar dan semakin kompleks Departemen Operasional SDM, maka semakin besar kebutuhan akan lebih banyak unit tingkat pengawasan dan penyebaran geografis. Yang kedua, formalisasi. Sebagian besar pekerjaan di Departemen SDM akan terstruktur secara informal untuk mendorong inovasi dan pemecahan masalah. Yang ketiga, sentralisasi. Untuk pekerjaan yang terfokus pada penelitian, desentralisasi yang tinggi mungkin merupakan pilihan yang tepat sekali. Di sini ada proses peninjauan struktur Departemen SDM. Prosesnya itu yang pertama ada identifikasi sistem, yang kedua analisis lingkungan, yang ketiga penetapan tujuan, yang keempat desain struktur. Yang pertama, identifikasi sistem, kita mengidentifikasi sistem yang ada. Nah, setelah kita mengidentifikasi, selanjutnya kita analisis, menelaah lingkungan internal dan eksternal organisasi. Setelah kita analisis, selanjutnya kita penetapan tujuan. Dan apa untuk menetapkan tujuan ini dan peran unit perencanaan SDM. Nah, selanjutnya kita desain.
Langkah terakhirnya desain adalah untuk merancang struktur departemen yang sesuai. Nah, inilah proses peninjauan struktur yang dilakukan dengan identifikasi, analisis, penetapan, dan desain struktur. Yang selanjutnya, pengelolaan staf Departemen Perencanaan SDM. Yang pertama itu menentukan persyaratan pekerjaan. Nah, kita sebelum melakukan perencanaan ini, pengelolaan staf ini kita menentukan persyaratan pekerjaan itu apa. Ini untuk dibutuhkan di departemen tidak hanya berdasarkan posisi per posisi, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan seluruh departemen. Nah, berarti kita akan memposisikan pekerjaan posisi yang akan diisi di persyaratan pekerjaan ini apa, posisinya apa, persyaratannya apa. Misal di bagian administrasi, persyaratan pekerjaannya apa, yang selanjutnya beda lagi. Nah, selanjutnya pengembangan rekrutmen dan seleksi. Dalam tantangan dalam mengisi lowongan di Departemen Perencanaan ini adalah minimal sumber rekrutmen internal maupun eksternal yang handal. Berarti yang seleksinya harus orang-orang yang handal. Selanjutnya pengembangan staf. Nah, setelah menentukan persyaratan tadi, melakukan rekrutmen dan seleksi, selanjutnya pengembangan staf ini mengevaluasi dan mengembangkan staf Departemen SDM, sama pentingnya dengan mengembangkan staf unit lain, misalnya melalui perencanaan pengembangan individu dan kesempatan pelatihan. Nah, selanjutnya ini ada komunikasi dalam Departemen Perencanaan SDM. Ini ada 4, memperoleh informasi, implementasi rencana, evaluasi keberhasilan, memotivasi staf. Nah, di sini kita berkomunikasi ya dalam perencanaan SDM itu. Ini untuk memungkinkan manajer perencanaan SDM memperoleh informasi yang berguna untuk merumuskan rencana SDM. Jadi kita harus saling berkomunikasi. Nah, setelah kita berkomunikasi itu, kita mengimplementasi rencana. Komunikasi juga penting untuk menyebarkan informasi terkait implementasi SDM. Kalau tidak terjadi komunikasi, bagaimana kita mau mengimplementasi rencana? Nah, setelah mengimplementasi rencana, kita evaluasi keberhasilan. Komunikasi memungkinkan manajer untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan relatif strategi SDM. Nah, setelah kita evaluasi keberhasilannya, selanjutnya kita memotivasi staf. Komunikasi juga berguna untuk mengarahkan, memotivasi, dan memberikan umpan balik kepada staf Departemen SDM. Nah, ini sangat penting juga komunikasi dalam Departemen Perencanaan SDM. Nah, di sini ada perencanaan sumber daya untuk Departemen Perencanaan SDM. Nah, di sini ada biaya staf. Biaya staf ini ada gaji, tunjangan, pelatihan, keanggotaan profesional, biaya perjalanan, ada biaya perjalanan dinas, biaya konsultasi, ada biaya konsultan eksternal, biaya peralatan kantor, perangkat teknologi informasi, fotokopi, biaya pengumpulan data, itu ada pengiriman, langganan data, biaya analisis data, biaya penggunaan komputer, biaya pelaporan, itu ada biaya penyusunan laporan, biaya operasional, ini banyak kertas, alat tulis, pena, yang tentang operasional ya. Nah, inilah perencanaan sumber daya untuk Departemen Perencanaan SDM tadi. Inilah biaya-biayanya. Yang selanjutnya, kekuasaan dan politik dalam perencanaan SDM. Ini ada 3. Yang pertama, jenis kekuasaan. Yang kedua, strategi politik. Yang 3, tantangan implementasi. Nah, yang pertama ini ada jenis kekuasaannya. Manajer perencanaan SDM dapat mengandalkan berbagai jenis kekuasaan, seperti kekuasaan yang sah, kekuasaan imbalan, kekuasaan koersif, kekuasaan ahli, dan kekuasaan referensi. Yang selanjutnya ada strategi politik untuk memfasilitasi implementasi rencana SDM
Manajer dapat menggunakan strategi politik seperti membangun keahlian, memperoleh informasi, menghindari permainan politik, dan membangun dukungan. Nah, yang selanjutnya ada tantangan implementasi. Implementasi perencanaan SDM ini seringkali menghadapi penolakan, baik yang rasional maupun emosional atau politis, sehingga manajer harus siap menghadapinya. Nah, berarti kita sebagai manajer itu harus siap menghadapi tantangan ya. Nah, ini kesimpulan dari yang apa saya jelaskan tadi. Yang pertama ada peran strategis, tantangan dan strategi, kunci keberhasilan. Yang pertama itu ada peran strategisnya. Manajer perencanaan SDM memainkan peran strategis dalam memimpin Departemen Perencanaan SDM dan memastikan keselarasan antara praktik SDM dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ini ada tantangan dan strateginya. Mereka mengimbangi berbagai tantangan, mulai dari membangun struktur departemen yang efektif, mengelola staf, sehingga mengatasi isu kekuasaan dan politik dalam implementasi rencana SDM. Nah, yang terakhir itu ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan manajer perencanaan SDM adalah bagaimana kemampuan mereka dalam berkomunikasi, membangun kredibilitas, dan menerapkan strategi yang tepat untuk memfasilitasi perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, berarti untuk mencapai kunci keberhasilan tadi kita harus berkomunikasi dengan baik, membangun kredibilitas, dan menerapkan strategi yang tepat untuk memfasilitasi perubahan dan mencapai tujuan dari organisasi kita. Nah, hanya itu saja materi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau saling bertanya atau bertukar sharing, bertukar pendapat, saya persilakan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau saling sharing, saya persilakan. Bu Fitri, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah cukup jelas kayaknya Bu Riza. Alhamdulillah, sinyal bagus di situ, Bu. Ya, ini apa? Keluar masuk dari tadi nih. Oh ya. Bu Riza, Ya, Bu Pera. boleh lihat slide ke berapa tadi ya? 5 kalau nggak salah. Berapa? Nih, Iya, 5 ya. iya, Realisasi. ini Nah, itu. Yang tadi benar 5 kayaknya, Bu. 5. Heeh. Eh, tadi kalau kita kaitkan, Bu ya, di izin dulu, Bu, boleh nggak? Ah ya, silakan, Bu. Iya, jadi eh, kalau kita lihat di apa materi yang Ibu sampaikan ini sebenarnya memang kaitannya sangat erat ke manajerial seperti itu kan, karena eh, terutama kalau di sekolah mungkin sebagai posisi sebagai kepala sekolah. Nah, eh, dalam perencanaan SDM ini artinya kan mungkin kalau saya salah ya
nanti tolong diluruskan lah seperti itu. Jadi kalau dari apa yang Ibu sampaikan ini, Mbak, artinya perencanaan SDM tadi di slide pertama bahwa bertanggung jawab penuh untuk bagaimana SDM itu bisa mungkin lebih maksimal seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita kaitkan ke misalnya di sekolah misalnya kita udah sebagai kepala sekolah gitu kan, sudah punya planning seperti yang disampaikan oleh, apa tadi, seperti materi sebelumnya bahwa kita menyiapkan, berbagai macam, apa ya, strategi seperti itu untuk me untuk memajukan kembali atau memberikan, meng-upgrade guru-guru yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ibu, di mana di sini kan ini ada poin di mana di situ ada kompleksitas. Nah, artinya kan memang tantangan juga di dalam, perencanaan SDM ini juga pasti banyak, terutama kalau hanya di dalam secara tertulis itu memang kadang kita melihatnya mudah seperti itu. Tapi ketika sudah melaksanakannya langsung di lapangan, kemudian bertemu langsung dengan benturan yang ada, itu kadang, apa yang sudah direncanakan kadang seperti, tidak maksimal atau tidak optimal, seperti itu. Nah, eee, di sini menurut Bu Riza, mungkin juga atau teman-teman yang lain, bagaimana sih supaya perencanaan SDM itu, eee di mana ketika diterapkan di dalam di lapangan terutama di sekolah itu, bisa terrealisasi atau terimplementasi secara optimal dan maksimal, di mana kadang kita berbenturan dengan pola pikir dari guru tersebut, atau guru yang kita pimpin. Karena kita tahu kadang kita juga sekarang banyak, adanya seket di mana, oh ini kepala sekolah dari guru penggerak, ini kepala sekolah dari guru senior gitu. Kadang, dari itu saja ada beberapa poin di mana kadang karena perbedaan usia, akhirnya kadang apa yang kita ingin berikan untuk memaksimalkan sumber daya manusia, perencanaan SDM tersebut kadang tidak berjalan secara optimal. Bagaimana menurut Bu Riza untuk menanggapi hal ini? Oh, baiklah, saya mencoba untuk menjawab karena di sini juga saya bukan kepala sekolah. Jadi untuk pengalaman jadi manajer terutama di sekolah itu belum. Tapi saya mencoba untuk menjawabnya. Nah, di sini tadi kan ada komunikasi dalam Departemen Perencanaan tadi. Nah, kita memang kadang sekarang ini banyak sekali perbedaan. Mungkin pola pikir tadi menganggap ini karena dari guru penggerak apa kepala sekolah dari guru penggerak itu berbeda, yang ini karena tentang usia tadi. Nah, kita juga harus sering-sering berkomunikasi juga dengan yang lainnya, terutama misal kepala sekolah, kita juga sering mengadakan rapat bersama untuk menjelaskan dan berkomunikasi apa sih tujuan dari sekolah kita ini, apa yang ingin kita capai. Sehingga kita dapat mengubah cara pola pikir dari mereka. Memang agak sulit ya, apalagi yang guru yang rentang usianya jauh, kita yang muda, itu menurut saya punya saya juga belum tahu kalau ada yang lain ingin menambahkan nanti boleh ditambahkan sebagai dari kepala sekolah saya. Kalau dari saya ini menurut guru. Jadi kita sering-sering komunikasi karena kalau saya sebagai guru juga saya juga sering berkomunikasi dengan sesama guru lainnya. Nah, kita kan ingin apa yang ingin kita capai di sekolah kita. Misal di suatu pembelajaran, apa yang kita ingin capai kepada anak itu apa. Nah, kita bisa saling tukar pikiran. Nah, untuk pola pikir tadi yang misalnya misal yang ini dari guru ini, guru penggerak agak pemikiran mereka itu kita yang lebih hebat atau bagaimana, kan kita juga harus memberikan pengertian bahwa tidak ada bedanya guru itu.
semua sama, tapi kesempatan untuk belajar sebagai guru penggerak itu memang berbeda karena guru penggerak itu ada seleksinya, ada prosesnya. Jadi tidak mudah juga untuk mencapai jadi guru penggerak tersebut. Jadi kalau ingin kita maju, jadi kita harus belajar, jangan cuma jadi penonton saja. Itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada dari yang lainnya atau dari pendapat dari Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah bisa menambahkan. Atau menurut Bu Pera sendiri? Karena untuk pengalaman sebagai kepala sekolah juga saya belum belum terlalu. Terima kasih Bu Riza atas tanggapannya. Iya, Mungkin bisa ditambahin sama teman-temannya atau ada yang mau sharing aja, Bu. ya, Bapak Ibu yang ingin berbagi sharing sebagai Pak Sekolah, bisa berbagi pengalamannya. Dipersilakan Bapak Ibu. Fitri mau berkomentar? Atau Bu Ana? Jadi di sini itu kita sebagai manajer harus bisa berperan aktif juga, berkomunikasi. Pokoknya jangan lupa untuk berkomunikasi dengan rekannya. Kalau di sekolah dengan gurunya seperti itu. Iya, memang ya Bu Riza, salah satunya kan ada komunikasi dalam Departemen Perencanaan. Ini manajemen komunikasi dan hubungannya dengan karyawan. Jadi kita harus selalu menjaga komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan terkait kebijakan, prosedur, dan perkembangan profesi. Jadi kalau kita di sekolah artinya antara kepala sekolah, guru, dan kepala sekolah dan para dewan guru untuk perkembangan pendidikan, perkembangan sekolah kita seperti itu. Dan menangani masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Kalau di perusahaan mungkin karyawan, masalah-masalah di karyawan, guru konflik dan kebutuhan individu untuk memastikan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis seperti itu. Jadi kalau sudah kebutuhan kerjanya sudah produktif dan harmonis, mungkin nanti ada perencanaan karir dan sukses juga seperti itu ya, Bu Riza. Mungkin seperti itu. Bisa juga mengidentifikasi bakat-bakat guru-guru yang memiliki potensi gitu ya. Mungkin supaya ini adalah merupakan perencanaan untuk sukses bagi SDM ke depannya seperti itu ya, Bu Riza. Mungkin itu saja. Ya, makasih pendapatnya Bu Ana. Ya, di sini penting sekali komunikasi itu, karena tidak mungkin dalam satu sekolah itu ada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya yang ini kelompok guru-guru yang misalnya matematika aja, yang ini bahasa Indonesia. Mereka saling ini berlomba-lomba, atau ada pertikaian antar guru, kan kita tidak boleh memberi contoh yang tidak baik kepada siswa juga. Jadi sebagai
kepala sekolah atau manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan atau sekolah, kita harus bisa jadi penengah, harus bisa menjadi penengah antar, misal ada konflik itu bisa kita selesaikan seperti itu. Dan juga di sini kan Pak Suka juga setelah dalam komunikasi tadi ada memperoleh informasi, implementasi rencana, kita evaluasi keberhasilan kita apa. Nah, setelah kita evaluasi keberhasilan kita apa itu, kita memotivasi guru-guru tadi agar bersemangat untuk selanjutnya lebih kita maju lagi. Apa yang visi misi ke depan yang akan kita lakukan. Ini kan kita sudah mau akhir tahun, mau pembagian rapor. Nanti ada PPDB penerimaan siswa baru. Nah, di situ kita akan mengenal siswa-siswi baru lagi, dengan wali murid lagi yang baru kan. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa menjadi manajer yang baik dalam suatu sekolah agar sekolah kita itu lebih populer atau lebih dikenal sebagai sekolah yang terbaik seperti itu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Bu. Tadi Ibu menyinggung masalah kepala sekolah atau manajer yang baik itu seperti apa kira-kira, Bu? Ya, manajer yang ini menurut saya Bu Ernia, kalau untuk manajer atau kepala sekolah yang terbaik itu ya kita harus bisa, kita punya visi misi, Bu. Kita sebagai kepala sekolah itu punya visi misi bagaimana untuk menjalankan atau menjalankan visi misi yang di sekolah kita apa. Kita harus sesuaikan visi misi sekolah kita dengan apa yang akan selanjutnya akan kita lakukan. Seperti itu. Agar untuk mencapai tujuan sekolah kita apa. Begitu menurut saya, Bu. Untuk menjadi kepala sekolah yang baik seperti itu. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu lainnya yang ingin memberi tanggapan kepala sekolah yang... Izin nanya, Bu. Izin nanya, Bu. Boleh, Pak Ari? Saya setuju sebenarnya dengan Ibu Erni tadi. Kepala sekolah yang baik itu bagaimana? Seandainya begini, Bu. Terjadinya cinta lokasi ya di sekolah itu, padahal mereka di situ sudah ada keluarga masing-masing. Tapi terjadinya cinta lokasi itu gara-gara ibarat kata disampaikan oleh murid. Jadi kita malu kan sebagai guru yang menyampaikannya anak murid. Kenapa Pak Dewi? Bukan pengalaman pribadi kan? Bukan. Ini nih sudah lumrah terjadi sebenarnya. Itu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengatasinya? Apa yang kata Ibu Erni, bagaimana kepala sekolah yang baik pada saat situasi seperti itu? Pak Ari, drama Korea, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ari curhat itu, Pak Ari itu curhat. Kayaknya pengalaman ini. Aidam curiga, Pak Ari. Ari minta pecahkan masalah Pak Ari itu kayaknya. Dari segi apa Pak Ari solusinya tuh? Dari segi apa? Yang jadi permasalahan Pak Ari itu berarti kepala sekolahnya sama gurunya. Nah, ini dari pandangan dari segi mananya yang Pak Ari mau dibahas di sini? Apa dari segi guru yang lain atau bagaimana? Atau posisinya sebagai apa pertanyaannya? Posisinya kan kita sebagai kepala sekolah mengatasi masalah yang tadi kita kepala sekolahnya mengatasi ada permasalahan seperti itu, ada
bagaimana? Apakah situasinya kita harus melapor ke mana? Apakah kedua-duanya kita mutasikan atau kita biarkan maksudnya? Sedangkan kita kalau mau kita biarkan itu akan reputasi sekolah kita akan buruk. Ya. Kalau seandainya kita mutasikan nanti kita yang ribet jadi kepala sekolahnya kan, mengurusi kerjaan orang ya. Terus kalau kita melapor kemana yang baiknya? Terima kasih. Pak Ari, izin bantu menjawab ya. Ya, siap, Bu. Bukan menjawab sih, tapi maksudnya mungkin kayak gini, Pak. Kalau terkait ini kan sudah ranah pribadi sebenarnya, tapi juga ranah pribadi yang sudah mempengaruhi reputasi tadi yang disebutkan oleh Pak Ari, reputasi sekolah gitu kan. Nah, eh kalau misalnya ini kita sebagai atasan di mana dua bawahan kita atau dua rekan guru ini tadi terjadi cinta lokasi yang mungkin hal ini juga sebenarnya di luar nurul kata orang sekarang tuh di luar nalar dan yang tidak bisa memang kita batasi dan sebenarnya hal yang tidak patut juga untuk dicontoh seperti itu. Nah, mungkin Pak, step pertama yang kita harus lakukan tidak bisa langsung serta-merta misalnya kita mutasi dan sebagainya, mungkin, sebagai kepala sekolah kita panggil dulu mereka berdua, bicarakan secara mungkin face to face seperti itu, dan kita ingatkan dalam berbagai, perspektif atau pandangan terkait dengan apa yang mereka lakukan ini benar atau salah, seperti itu mungkin, Pak. Nah, kemudian, mungkin juga bisa diberikan apa, arahan ke depannya atau bukan arahan sih, seperti bayangan resiko yang terjadi jika gitu kan, jika masih mempertahankan hal ini seperti itu. Misal seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana nanti jika saya sebagai kepala sekolah, memberikan SP lalu nanti saya mengadukan ke dinas pendidikan dan Anda nanti ditindak untuk dimutasi seperti ini dan bla 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 bla. Nah, kalau memang beliau atau mereka berdua sudah siap dengan resiko karena saking cintanya, saking sayangnya, dan sudah tidak memakai logika atau realistis lagi, ya apa boleh buat, Pak. Mungkin terjadi hal yang tadi kata Bapak sampaikan untuk mempertahankan reputasi di sekolah, ya harus kita mutasi, gitu, seperti itu. Atau kita meminta bantuan pihak ketiga atau dinas pendidikan atau BKPSDM untuk menasehati dua orang tersebut. Nah, kenapa kalau misalnya memang mereka sudah siap dengan konsekuensi yang ada, konsekuensi secara sosial, kemudian secara hukum, secara administrasi, ya nggak apa-apa kalau memang mereka sanggup. Tapi kalau mereka memang setelah kita ingatkan face to face tadi mengenai konsekuensi yang didapat, masa depan nanti terkait dengan jangka panjang lah. Jadi bukan hanya misalnya mereka sudah punya keluarga masing-masing, yang perempuan sudah punya keluarga, yang laki-laki juga punya keluarga, ya artinya lebih luas lagi itu, konsekuensi yang didapat. Artinya kita ajak dulu berpikir secara jernih, mungkin tidak ngobrol di sekolah, kalau di sekolah mungkin mereka malu kan kelihatan untuk dipanggil, kita juga mungkin masih menjaga untuk mereka tidak langsung malu di depan teman-temannya, mungkin kita ini Pak, ajak ngobrol di luar gitu kan. Libatkan keduanya, jangan sendirian aja misalnya yang perempuan saja atau yang laki-laki saja, kita ajak mereka berdua berdiskusi. Masih juga nggak bisa, ajak pihak ketiga yang bisa menengahi masalah ini. Nggak bisa juga ya sudah tadi, kita sebutkan konsekuensi yang didapat mereka kalau misalnya mau mempertahankan. Kalau memang mau tetap siap dengan konsekuensinya karena cinta tadi dan rasa sayang sudah melebihi segalanya, ya apa boleh buat, Pak. Gitu. Gitu aja, Pak, mungkin, Pak. Siap, Bu, siap. Tapi gini, Bu. Seandainya posisi kita kata Ibu Salvera Masih panjang. Salvera tadi memanggil berbarengan ya antara yang pria dengan sama yang si wanitanya di dalam suatu ruangan kepala sekolah, itu akan terjadinya timbul ibarat kata kita dituding sebagai penghancur. Ya, penghancur di dalam ruangan itu. Yang pertama katanya merusak reputasi guru pada saat berbarengan dipanggil. Ya.
Oh, Saya maksudnya setuju, gini, Pak. Ya, saya setuju dengan maksud Ibu tadi manggilnya di luar, rumah, ya jangan di di rumah, sekolah. jangan di sekolah ya, di rumah. Kalau di sekolah terlalu kelihatan, Pak. Pasti Ya. jelas kan kalau orang sudah tahu skandal dia, pasti gini, oh itu kasus ini pasti gitu kan. Tapi kalau misalnya kasusnya belum menyebar, oke lah nggak apa-apa di sekolah, cukup di sekolah. Misalnya guru sudah pulang semua, kan bisa komunikasikan dulu via WA. Bapak Ibu tolong jangan pulang setelah guru-guru pulang, sekolah udah selesai, pembelajaran udah selesai, kita ngobrol dulu gitu. Bisa juga gitu, Pak. Jadi nggak harus. Memang kan kalau yang namanya nasihati kan jangan di tempat umum. Kalau tempat umum atau di depan orang kan mungkin mempermalukan seperti itu. Kalau kita ngomong face to face ke mereka ya mungkin mereka lebih masuk ke ini. Tapi Pak intinya gini Pak, kalau orang udah jatuh cinta Pak, Umur mau kedua. Masuk coklat. iya mau kita ajak ngomong face to face, ajak ngobrol perspektif logikanya gini-gini itu kadang masih susah mental itulah Pak. Cuman ketika mereka sudah ketemu batu sandungan, sudah ketemu ketemu batunya, nah biasanya baru itu nanti ada yang tersadarkan. Bantu doa juga lah Pak Ari tuh. Itu Pak. Itu termasuk banyak kejadian seperti itu yang tanpa kita sadari. Ya. Terima kasih Bu Pera atas solusinya. Ya, ya Pak. Terima kasih Bu Riza. Itu Ya, saja. Pak Ari, apa banyak terjadi di sekolah Bapak seperti itu, Pak? Itu rahasia publik, Bu. Jadilah dapat tadi solusinya, Pak ya. Mama Dede, Pak. Lah cocok jadi Bu Pera jadi kepala sekolah. Ya. Yang penting tetap yang pertama itu Pak harus konfirmasi fakta dulu kan. Kalau sudah benar berarti Iya, benar. konfirmasi Sebabnya kan fakta. kebanyakan kejadian seperti itu kan kalau guru-guru mungkin tidak tahu. Kebanyakan kan mahasiswa yang lagi berkeliaran melihat seperti itu. Jadi langsung melaporlah ke guru. Kita yang guru kan terkejut kan. Akhirnya kan berprasangka buruk tidak boleh. Tapi anak melihat sendiri. Kita mau gosipkan kan enggak juga boleh itu ibarat kata. Tapi Pak gini, ada kalimat di mana apa yang dilihat belum tentu jadi kenyataan atau fakta gitu Pak. Nah, benar kata Bu Ana tadi, dikonfirmasi dulu Pak. Ya. Kadang ya mungkin deket aja gitu Pak. Bisa jadi gitu kan mungkin sahabat dekat atau sahabat sudah lama tidak bertemu atau sahabat yang terpisahkan dari zaman TK gitu kan ketemu lagi gitu kan kita nggak tahu. Positive thinking dulu lah Pak. Ya, siap. Adik Bu Safira ya. Ada investasi internal untuk memastikan kebenaran informasi. Gimana Pak Dwi? Kakak adik gitu maksudnya. Safira tadi kan kakak adik. Iya. Apa Pak Dwi? Seperti kakak adik kata Bu Safira tadi mungkin. Soalnya kan iya. Ini khusus di Kabupaten Maluku Selatan ini kan hal yang seperti ini sering terjadi. Yang baru-barusan ini adalah guru dan ketua OSIS. Ya. Mantap itu Pak Ari. Itu Oke kan Pak, kalau nyikapin dari ini bahasan masalah ini memang sebenarnya tidak ada batasannya Pak. Terutama Iya, kayak gini, pengaruhnya itu Pak yang jelas ya dari tadi media yang sudah tidak bisa kita batasi lagi Pak. Dari WA, kemudian fitur WA juga sekarang yang seperti berubah terus. Beda dengan zaman dulu kan enggak ada apa namanya fitur WA, arsip segala macam. Sekarang ada kunci, ada fitur segala macam. Nah, terus di media sosial kan tidak hanya chat dari via WA segala macam. Kayak kasus-kasus yang banyak terjadi lah intinya yang kita bisa pelajari ambil hikmah atau positifnya. Memang enggak bisa kita berperan sendiri, Pak. Memang harus ada kerjasama seluruh pihak. Kalau gurunya aja atau sesama rekan guru aja yang memperhatikan, sedangkan pihak lain nggak ada yang mensupport juga, kadang apa yang kita takutkan ya tetap terjadi gitu, Pak. Gitu. Jadi gini, Dan Bu. saya punya satu teman guru SMA, curhat sedikit pribadi, bahwa sejauh ini pun ada satu atau satu dua ya oknum anak atau oknum siswa itu yang bahkan sudah berani untuk bukan lagi ngomong sayang, masalah sayang, tapi bahkan sudah berani untuk hal yang di luar
logika kita lah gitu Pak, yang Ya, seharusnya siap. tidak perlu disampaikan atau tidak perlu mereka ini, bahkan mereka sudah berani itu di anak-anak SMA dengan berbagai macam alasan. Nah, mungkin ya tadi perkembangan teknologi secara mereka ngambilnya dari sisi negatif, ya kayak gitu Pak. Ambil nggak maslahatnya, tapi mudaratnya yang mereka dapat gitu. Itu Jadi Pak pada Ari. intinya, ya, jadi pada intinya komunikasi terus berjalan dengan pimpinan yang di atas ya, Bu. Ya, Iya Pak. Pak, benar. Komunikasi, terus berikan dukungan, juga bimbingan. Nah, Dan ya. yang paling penting, tindakan disiplin itu juga diperlukan kalau Harus memang. ada. Jadi satu lagi Bu, ini Bu, saya sebenarnya masih ini. Tidak ada apa-apa, Pak. Ya, kita pertama kita komunikasi ya Bu. Yang pertama oke lah komunikasi. Yang kasihannya gini, sana ini, tadi yang guru dan guru itu sudah selesai Bu. Ini yang guru dengan siswa ya. Ini komunikasi antara kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah dengan pimpinan di atas. Dari pimpinan di atas, si gurunya dimutasikan ya, dimutasikan. Tapi si anaknya tidak dimutasikan, tetap di situ. Terus dari tuntutan dari orang tua atau dari komite itu anak itu disuruh untuk keluar. Tapi kebijakan kepala sekolah tidak mau mengeluarkan. Bagaimana tanggapan itu? Kan padahal ibarat kata kalau kita paksakan mengikuti keinginan komite, kita merusak masa depan siswa. Tapi kalau kita melihat dari segi ya reputasi sekolah tadi itu merusak sekolah. Nah, jadi bagaimana sikap kita sebagai kepala sekolah? Kalau dari atasan ya suruh mutasikan semua, jadi anak itu dikeluarkan dari sekolah tersebut, guru itu ditarik kemana apa nonjob apa ibarat kata itu. Nah, jadi kita kepala sekolah ini bagaimana? Kita ingin mengambil reputasi sekolah atau membantu siswa ini supaya jangan putus sekolah. Sedangkan kasihan anak ini udah posisinya udah ibarat kata lumayan pintar, membawa nama sekolah juara ibarat kata dari segi bagusnya, segi apa buruknya ya itu tadi. Gimana Ibu Ana dan Ibu Safira? Nah, kalau menurut saya, kalau memang dia melanggar kebijakan atau kode etik sekolah, harus diberikan tindakan disiplin karena berpengaruh dengan yang lainnya. Di luar dia sudah membawa nama sekolah karena dia melanggar. Jadi memang sanksi harus diberikan karena kalau tidak diberikan sanksi atau misalnya dibiarkan begitu saja, ya akan berdampak pada yang lainnya seperti itu. Ya, saya mau nambahin juga Pak. Siap, Bu. Kalau ini Kak Firly mungkin juga tahu dan guru teman-teman yang sudah dapat materi di guru penggerak itu kan kayak ada dilema etika, dilema ini memang apa kalau tadi didengarkan bahwa ada gurunya dimutasi kemudian siswanya tidak. Kita tanyakan juga dulu pertimbangan kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah tadi apa Pak gitu. Kok sampai tidak mau memberikan tindakan disiplin kepada siswa tersebut. Padahal kalau misalnya memang sudah ada bukti, sudah ada saksi bahwa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, baik itu di sekolah atau di luar lingkungan sekolah yang sudah mempengaruhi nama baik sekolah ya apa kenapa tidak? Kenapa kok bisa ditunda untuk tidak diberikan sanksi disiplin kepada anak tersebut? Walaupun anak tersebut mungkin sudah memiliki prestasi, ada jasanya terhadap sekolah. Nah, kalau mungkin juga dirunut juga Pak Ari, sebelum dari adanya sanksi kemudian adanya mutasi segala macam tadi, apakah sudah terlebih dahulu diselesaikan dulu secara misalnya dari secara kekeluargaan, kemudian sudahkah dipanggil secara empat mata, ataukah memang langsung ke tindakan kebijakan bahwa yang laki-laki tadi yang guru dimutasi dan yang perempuan cukup atau yang anak cukup tidak dimutasi tetap di sekolah, seperti itu. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, kalau memang prosesnya sudah sesuai dengan sistem yang perencanaan atau sistem yang ada, misal kita panggil dulu, kita ajak diskusi, kita panggil keluarga dari pihak siswa,
juga dari yang gurunya tadi sudah kita nasihati masih juga tetap berlanjut, saksi-saksi juga kuat, bukti-bukti juga kuat, ya kenapa tidak kedua-duanya ya mendapatkan sanksi disiplin seperti itu Pak, sama hal yang disebutkan oleh Bu Ana tadi, gitu. Mungkin tuh ada Pak Firly Pak mau menambahkan? Baik, terima kasih. Asik Nian tadi dengar cerita itu ya. Tapi aku menceritakan ini dari sisi yang pernah aku alami ya, pernah aku alami di sekolah ya. Kalau yang model C itu tuh biasanya kalau terjadi seperti guru dengan siswa itu biasanya sanksi sosial tuh lebih kejam dibandingkan sanksi disiplin ya. Jadi oke lah kalau misalnya di Pak Ari tadi katanya siswanya tidak dikeluarkan tapi gurunya yang disuruh mutasi. Mungkin kayak gini ya. Kami dulu pernah juga cek itu kan. Begitu kita mengeluarkan siswa ternyata dari Komisi Pelindungan Anak itu turun terjun langsung ke sekolah. Ini yang terjadi. Dan mereka menyatakan bahwa anak itu tidak salah. Yang salah itu yang orang yang lebih tua. Akhirnya kami disuruh untuk merunut. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya kami dipaksa oleh KPI untuk mengkonseling dulu gimana kondisi anak. Kira-kira anak itu siap gak untuk menerima sanksi sosial dari teman-temannya. Nah, kalau dia siap, dia berani jalan. Tapi kalau misalnya dia tidak siap, disuruh untuk membeli pilihan kedua, yaitu pindah sekolah. Kayak gitu. Nah, begitupun dengan gurunya. Guru juga dibuat cek itu kemarin. Gimana? Kuat gak dia dengan sanksi sosial yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan wali murid? Kalau dia kuat, ya silakan, ya. Tapi dengan konsekuensi bahwa kalau terjadi hal seperti itu, reputasi sekolah akan hancur biasanya. Itu biasanya kalau guru itu sering harus disuruh pindah. Nah, kami ada guru kami yang kayak gitu. Dia kuat secara mental. Dia nutup kuping. Dia sudah ini bertobat sampai kejadiannya malah lebih parah lagi. Nak berangkat haji ketahuan dalam rumah selingkuhannya, digerebek oleh warga. Tapi karena dia kuat, selesai. Kami juga di sekolah mewanti-wanti dengan siswa jangan sampai ada kata, ada cerita. Kami guru mencoba untuk menutupi supaya si gurunya tidak malu. Begitu juga kami guru. Tapi alhamdulillah 2 tahun nama baiknya mulai pulih. Ya. Sanksi sosialnya apa? Pertama, dia di masjid nama dia itu dihapus. Kalau dia sholat oleh masyarakat sekitar, begitu dia mau jadi imam, makmumnya lari, lebih parah lagi. Tapi karena dia tahan tadi, tambeng, akhirnya itu berangsur-angsur hilang. Ya. Nah, si siswa kayak gitu juga, tapi siswanya akhirnya karena dasar nakal tadi kan akhirnya tidak lulus juga. 2 tahun kami mempertahankannya, ya, dengan santai dia. Tapi itu tadi 2 tahun dia kelas 1 kejadian, kelas 3 di akhirnya juga ya, kejadian lagi. Akhirnya saya enggak bisa lagi untuk ini karena sudah parah nih kan. Sudah parah nanti akhirnya siswanya ya kami suruh keluar. Sampai keluar suruh untuk pindah kemana kayak gitu. Kenapa? Kami enggak mau melindungi satu orang. Jadi kami di sekolah itu memberikan yang namanya kesempatan kedua. Nah, tapi enggak ada kesempatan ketiga. Jadi kalau menurut saya, ya, kalau sanksi institusi itu bisa saja kita berikan, tapi tidak akan memberikan efek yang jerah. Tapi kalau sanksi sosial itu berat. Kalau dia orangnya kuat mental, jalan. Tapi kalau misalnya tidak kuat mental, tidak akan jalan. Kami beberapa ada siswa kami itu yang kayak gitu ya, selingkuh dengan suami orang. Akhirnya ya karena sudah viral di lingkungan masyarakat,
masyarakat itu lebih kejam loh. Ya, sampai ada yang menteror ke kami. Ya itu siswa ini tolong eh, jangan sampai di sekolah di sini karena nanti merusak anak kami. Nah, karena itu kami panggil. Ya itu makanya tadi yang kami takutkan tuh KPAI, karena KPAI ini kadang-kadang ya itu tadi Setuju, Pak. Setuju. mereka KPAI. tahunya itu harus ini anak ini harus sekolah. Nah, Iya. makanya kalau kami ya silakan, kami tetap silakan dia sekolah, tapi kalau misalnya anak itu tidak kuat mental dengan sanksi masyarakat, jangan salahkan kami. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya rasa cukup, Pak. Kata Pak Indro, kalau yang jomblo nggak apa-apa, Pak. Kalau jomblo tidak selingkuh berarti. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, itu aja Ibu Riza. Ya, terima kasih Pak Ari. Sudah cukup jelas Pak Ari ya dari penjelasan Bapak Ibu yang lainnya, dari Pak Firly, Bu Ana, tadi Ibu Vera. Saya kalau sudah Pak Firly ngomong dia real ke kepala sekolah, posisi di SMA, SMK itu pasti terjawab itu. Karena posisi SMA, SMK ini lumayan berat. Karena Ya. kita tahu sendiri lah SMA, SMK ini udah masa puber pertama itu. Yang gurunya puber kedua. Ya. Puber 3 ke 4 malah Pak mungkin Pak. Ya siap. Ya, alhamdulillah tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka saya akan tutup materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Indro? Udah boleh live Pak Indro? Oh ya, boleh Pak. Selesai. Oke, izin live Pak. Oke. Pak, katanya mau Pak Indro ini sudah atau gimana Pak? Sudah Pak ya, berarti boleh live. Sudah Bu. Nanti ini videonya minta tolong upload ke YouTube kata Bu Asti Bu. Kirim linknya ke Indro.